Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu, tapi seperti biasa masih di rumah dulu ya. Nah, sekarang Kak Holly ingin mengajak adik-adik untuk bersikap yang manis. Ayo, jangan ada yang tiduran ya. Duduk yang manis, boleh ajak papa mama atau kakak adik untuk kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mau mulai ibadah kita, aku mau ajak adik-adik untuk kita nyanyikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Nah, sekarang Kak Holly mau ajak adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa. Ayo kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh bangun dan bernafas. Tuhan, saat ini walaupun masih di rumah, kami ingin beribadah. Tuhan tolong mampukan kami agar kami dapat fokus dan tidak terganggu oleh hal-hal lain ya Bapa. Dan walaupun ibadah kami hanya di rumah, biarlah kami boleh mendapat sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, supaya lebih semangat, Kak Holly mau ajak adik-adik untuk kita nyanyikan satu lagu lagi. Coba ada yang inget nggak lagu ini? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ingat ya lagunya. Nah, Kak Holly pengen adik-adik bangkit berdiri ya di rumah. Boleh ajak kakak adik atau papa mama. Supaya lebih semangat, nyanyikan lagu ini. Oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Nah, habis ini adik-adik akan mendengar cerita firman Tuhan. Ceritanya tentang Petrus yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita firman Tuhan, Kak Holly mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Yesus Kuundang Masuk ke Dalam Hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kakak Lia. Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu yuk. Tapi sebelum itu, Kakak mau ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, gimana sikap doanya? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sebagian tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti dan kami memahami apa maksud dari firman-Mu yang akan kami dengar. Berkati kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Minggu ini Kakak Lia mau bercerita tentang bagaimana satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dipanggil sebagai salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak murid Tuhan Yesus itu ada berapa ya? 1, 5. Nah, benar, ada yang jawab 12. Murid Tuhan Yesus ada 12. Salah satunya termasuk Petrus. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan ceritanya, kita mau buka Alkitab dulu yuk. Minta bantuan papa mama ya, kalau yang belum bisa baca. Ayat Alkitabnya itu terambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Minta tolong papa mama bacain ya. Nah, di dalam perikop ayat tersebut, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus lagi berjalan-jalan ke Danau Galilea. Pada saat Tuhan Yesus berjalan ke Danau Galilea, Tuhan Yesus bertemu seorang nelayan yang bernama Petrus dan saudaranya yang bernama Andreas. Nah, pada saat Tuhan Yesus menghampiri Petrus dan Andreas, kita baca di ayat 19. Apa sih yang Tuhan Yesus katakan? Baca ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, adik-adik, apa ya penjala manusia ya? Penjala manusia itu sama seperti menjaring manusia, mengajak manusia, mengumpulkan manusia. Nah, apa sih maksud Tuhan Yesus di sini? Nah, menjadi penjala manusia itu berarti apa? Apa sih yang Tuhan Yesus inginkan? Kenapa Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia? Nah, perlu adik-adik ketahui, Petrus, kenapa dia ada di Danau Galilea? Petrus profesinya adalah sebagai nelayan. Nelayan itu kalian pasti tahu ya. Nelayan itu menjala ikan, menjala ikan. Nah, oke. Kalian lanjutkan lagi ya. Jadi profesi Petrus adalah nelayan. Di sini Tuhan memanggil Petrus sebagai muridnya untuk menjala manusia. Di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus memilih kita untuk menjadi murid-muridnya seperti Petrus. Dia tidak memandang latar belakang kita. Dia tidak memandang profesi kita. Kita mau jadi nelayan, kita orang kaya, kita orang pintar, kita orang biasa aja, kita orang yang kita profesi sebagai guru, kita profesi sebagai dokter. Tuhan tidak memandang latar belakang kita, tapi yang Dia mau kita taat kepada Dia dan menjadi murid yang mau menuruti perkataannya. Apa tadi? Kujadikan penjala manusia. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami adik-adik adalah siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan mau kita menjadi murid-muridnya seperti Petrus dan Andreas yang dipanggil menjadi penjala manusia. Nah, sekarang ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, salah satu contoh menjadi penjala manusia, kita harus menjadi saksi bahwa kita harus memanggil orang untuk menjadi percaya kepada Yesus. Bagaimana sih adik-adik caranya? Pertama, kita jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar di sekolah, jadi anak yang tidak nakal. Nah, dengan demikian orang-orang melihat bahwa di dalam diri kita itu baik karena ada Tuhan Yesus. Jadi salah satu contohnya kita menjadi saksi hidup untuk orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam kita mengajarkan hal-hal yang baik dan kita menjadi saksinya yang baik. Nah, adik-adik, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, kita bisa menjadi seperti Petrus dan Andreas yang ditunjuk oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya dan saksinya dimanapun. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang paham ya? Jadi, kalau Tuhan Yesus bisa memilih Petrus yang berlatar belakang sebagai nelayan dan Andreas, Tuhan Yesus juga bisa memilih kita dengan latar belakang dan profesi apapun untuk melayani Dia, untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita harus jadi saksi yang baik. Kita mampu mengumandangkan bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita kalau kita menjadi saksi yang baik. Nah, sampai di sini cerita Alkitab Kakalia. Jadi, biarlah kita bisa menjadi seperti Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Dan hidup kita menjadi saksi yang baik bagi nama kemuliaan Tuhan. Oke.
Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Pesannya, ingat, kita harus menjadi saksi yang baik supaya kita bisa menjadi seperti Petrus yang ditunjuk Tuhan sebagai muridnya untuk bersaksi menjadi penjala manusia dan membawa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memilih kita. Ayo kita tutup pemberitaan firman pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi seperti Petrus yang dengan profesi apapun Tuhan bisa memilih kami dan menjadikan kami saksi sebagai penjala-penjala manusia seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menggenapi perkataan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.